Raja Salman ngamuk Arab Saudi kirimkan pasukan untuk bantu Palestina. سوف ترأس أعمال الدورة الأربعين ويطول لي بولي. هنا أنا أعرف عن خارطة شكل الامتنان لأخي صاحب الجلالة السلطان قابوس. Arab Saudi sebelumnya telah mengecam Israel terkait serangan terbaru pada kamp pengungsian terbesar di Gaza, Jabalia. Setelah itu dikabarkan jika negara Raja Salman itu telah mengirimkan pasukannya untuk berada di benteng pertahanan membantu pasukan perlawanan Palestina. Pemerintah Raja Salman bin Abdul Aziz menyebutkan tidak manusiawi di mana banyak warga sipil tak berdosa menjadi korban. Kerajaan Arab Saudi mengatakan tindakan itu sangat tidak manusiawi yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza yang terkepung, menyebabkan kematian dan juga cedera pada sejumlah besar warga sipil tak berdosa. Maka dari itu, Israel harus dilawan karena ini bukan lagi pembelaan namun serangan terbuka. Sementara itu, kerajaan juga mengutuk dan menolak sepenuhnya penargetan yang berulang oleh militer pendudukan Israel di wilayah yang padat penduduk dan ini terus mengulangi pelanggaran pada hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional, tambahnya. Arab Saudi juga menyebut komunitas internasional telah gagal dalam memberikan tekanan pada pasukan Israel untuk segera menyetujui gencatan senjata, padahal ini sesuai dengan resolusi PBB 27 Oktober 2023. Kerajaan juga menekankan bahwa situasi kemanusiaan yang mengerikan akibat eskalasi yang sedang berlangsung tidak dapat dibenarkan dan bahwa penghentian pertumpahan darah, perlindungan warga sipil dan penghentian operasi militer merupakan prioritas mendesak, tegasnya lagi. Kegagalan untuk segera mematuhi prinsip-prinsip ini pasti akan menyebabkan bencana kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab pendudukan Israel dan juga masyarakat internasional. Sementara itu, pemerintah Qatar juga mengatakan jika pemboman Israel terhadap kamp Jabalia itu adalah hal yang mengerikan karena negara itu akan merusak upaya mediasi dan juga deeskalasi. Pembantaian baru terhadap rakyat Palestina yang tidak berdaya, kata Kementerian Luar Negeri dikutip dari AFP dari media lokal. Perluasan serangan Israel di jalur Gaza yang mencakup sasaran sipil adalah sangat kejam. Sebelumnya, serangan ke kamp pengungsi di Jabalia telah menghabisi dan melukai setidaknya 400 orang. Ini menambah jumlah korban sipil di Gaza. Israel ketakutan atas bersatunya Arab Saudi dan Palestina. Negara Raja Salman sahkan dubes untuk Palestina dari Arab Saudi. Zionis kepanasan atas bersatunya Islam di dunia. Israel kini makin terjepit. Arab Saudi yang digadang-gadang akan bersatu menormalisasi hubungannya dengan Israel malah kini bekerja sama dengan Palestina. Bahkan Riyadh telah menunjuk duta besar Arab Saudi untuk Palestina. Hal ini makin menegaskan bahwa perjuangan Palestina tidak sia-sia dan seluruh usaha Israel untuk mempengaruhi negara-negara yang lain gagal. Bersatunya kekuatan Palestina dan Arab Saudi memperkuat Islam di dunia. Sementara itu, Israel mengesampingkan penunjukan duta besar Arab Saudi untuk Palestina, padahal upaya tersebut dilakukan saat Washington mencoba menjalin hubungan formal Israel dengan Riyadh.
Duta Besar Saudi Arabia untuk Yordania, Nayef Al-Sudairi, memperluas mandatnya untuk memasukkan utusan untuk Palestina. Sebuah posting media sosial oleh kedutaannya di Amman mengatakan Konsul Jenderal di Yerusalem sekarang menjadi salah satu tugas Al-Sudairi. Itu tampaknya sesuai dengan tujuan lama Palestina dan sejauh ini tidak membuahkan hasil untuk mendirikan negara di wilayah yang diduduki Israel dalam Perang 1967. Dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya sendiri, status yang diakui oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump pada tahun 2017, tetapi tidak oleh kekuatan dunia lainnya. Otoritas Israel melarang aktivitas diplomatik Palestina di kota itu. Arab Saudi telah memperjuangkan perjuangan Palestina dan menghindari hubungan resmi dengan Israel. Tetapi Amerika Serikat berusaha untuk mempromosikan apa yang bisa menjadi kesepakatan bersejarah Timur Tengah yang mencakup normalisasi hubungan Israel-Saudi. Al-Sudairi bisa menjadi delegasi yang akan bertemu dengan perwakilan di otoritas Palestina, kata Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen kepada stasiun Tel Aviv, Radio 103 FM. Pertama kalinya dalam sejarah, Riyadh sebelumnya mengkoordinasikan pengakuan Israel atas tujuan kenegaraan Palestina yang sedang ditangani. Di antara tantangan untuk mencapai tujuan itu adalah perpecahan antara pemerintah Palestina yang didukung secara internasional dan saingan bersenjata Israel ataupun saingan bersenjata Islamnya. Hamas Bassam Al-Agha, Duta Besar Palestina untuk Riyadh, menyebut penunjukan Al-Sudairi sebagai penegasan Saudi atas kenegaraan Palestina dan penolakan atas apa yang telah diumumkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini berarti kelanjutan dari posisi Arab Saudi, kata Al-Agha kepada Radio Voice of Palestina. Sementara Cohen mengatakan penunjukan Al-Sudairi belum dikoordinasikan dengan Israel. Dia melihat kemungkinan adanya kaitan dengan prospek normalisasi. Apa yang ada di balik perkembangan ini adalah dengan latar belakang kemajuan dalam pembicaraan Amerika Serikat dengan Arab Saudi dan Israel. Saudi ingin menyampaikan pesan kepada Palestina bahwa mereka tidak melupakan mereka.